Rafael yang belum mendapatkan kabar mengenai Yuda, bagaimana Yuda apakah sudah disingkirkan oleh Romi, karena memang Romi itu disuruh oleh Rafael untuk menyingkirkan Yuda dikarenakan Yuda pernah mau menyingkirkan Rafael hanya demi mendapatkan Safira. Nah, oleh karena itu dia menyuruh Romi, dia bekerja sama dengan Romi untuk menghancurkan Yuda, membuat Yuda itu lenyap dari dunia ini. Nah, karena dia belum mendapatkan kabar ya dari Romi, nah otomatis membuat ya kan Rafael itu datang ke rumahnya Romi nih guys ya, untuk mencari tahu gimana kabar terbarunya. Apakah anak buah dari Romi sudah bisa melenyapkan Yuda semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Romi bilang kepada Rafael untuk tenang ya, tidak marah-marah karena semua itu butuh proses dan waktu semacam itu loh guys. Jadi dia berusaha untuk ditenangkan karena anak buahnya lagi mengurus gitu loh. Namun apapun itu yang jelas saat ini ya guys ya, Yuda itu kan sudah tidak ada lagi gitu loh yang jelas ya kan. Namun di situ ya, Romi itu hanya mengada-ngada tanpa bukti yang jelas. Rafael tidak akan pernah mau mendengar ucapannya Romi, karena bisa saja apa yang diucapkan Romi bahwa Yuda yang sudah tidak ada menurut versinya Romi itu kan versinya dia, bukti yang diinginkan sesegera mungkin. Makanya dengan sesegera mungkin dimintalah itu Romi untuk benar-benar memberikan bukti nyata bahwasannya di situ Yuda sudah tidak ada dan sudah tewas. Namun Romi ini sudah bilang kepada Rafael untuk tetap tenang ya dalam menjalankan misinya untuk menghancurkan Yuda, melenyapkan Yuda. Kenapa? Karena saat ini ya kan ada planning kedua. Jika memang planning pertama dia gagal, yang mana planning kedua dia akan lapor kepada polisi yang menyatakan bahwa Yuda itu ya bisa saja kan dipenjara atas dasar membawa istri orang pergi gitu loh. Kalau misalkan itu kan bisa juga membuat ya kan Yuda itu dipenjara. Namun alasan apapun itu bagi Rafael dia tidak mau. Dia sudah tidak mau lagi melihat Rafael itu ada, dan dia tidak peduli jika Dania itu ya kan dibawa pergi oleh Yuda. Yang diinginkan Rafael itu hanya satu, melihat Yuda itu sudah tidak ada lagi di muka bumi ini nih guys ya. Jika tidak berhasil, Romi akan dihancurkan oleh Rafael semacam itu loh guys. Nah, sementara keadaan Yuda ternyata baik-baik saja nih guys. Dia berada di hotel di tempat yang aman pasca dia itu melarikan diri dari anak buahnya Romi. Jadi dia berhasil menyelamatkan Dania dan membawa Dania itu berada di hotel yang tempat aman di mana dia itu nginep saat ini. Nah, kemudian nih guys ya, karena dia sudah bangun dari tidurnya semalam karena nginep di hotel, membuat Yuda ini nih guys ya harus segera mungkin nih guys ya minta bantuan kepada resepsionis untuk bisa menelpon anak buahnya Ray di mana saat ini dia berada. Namun sayangnya Dania tidak memperbolehkan dia untuk pergi dikarenakan Romi itu masih mengejar Dania dan juga Yuda. Namun di situ Yuda mau menunjukkan kepada Dania dan Romi bahwa dia tidak pernah takut dengan Romi siapapun. Mungkin Dania boleh takut kepada Romi, namun Yuda tidak pernah takut dengan Romi. Apapun akan dilakukan Yuda, walaupun di situ sampai mati akan dia lakukan semacam itu. Kalau tidak, yang mati itu adalah Yuda, mungkin bisa saja suaminya Romi, karena dia tidak pernah takut untuk berkelahi dan dia tunjukkan kepada Romi bahwa dia itu berani melawan Romi. Apapun konsekuensinya akan dia hadapi semacam itu. Nah, Romi ternyata menggunakan planning kedua nih guys ya, dimana planning kedua dia itu melapor kepada polisi yang menyatakan bahwa istrinya itu hilang, sudah dibawa kabur oleh Yuda semacam itu. Makanya atas tuduhan hilangnya istrinya Dania dijadikan agar memang membuat Yuda itu mendekam di penjara. Namun tentu saja nih guys ya, di situ ya polisi menyampaikan bahwa tadi malam ya ada handphonenya Dania itu yang ditemukan oleh polisi yang berpatroli di jalan dan menemukan handphonenya ya istrinya itu di dekat dengan mobil gitu loh guys, dan itu memang mobilnya saja yang ada bersama dengan handphonenya gitu loh, sedangkan orangnya tidak ada. Nah, itulah yang ditemukan guys, makanya di situ membuat ya kan polisi ini harus mengabari suaminya di situ bahwa istrinya itu sempat ditelepon oleh wanita yang bernama Safira yang tak lain adalah adiknya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Romi berusaha nih guys ya untuk menjelaskan kepada polisi bahwasanya memang benar bahwa Safira adalah istri dari keponakannya dan juga dia adalah sekaligus
adik dari istrinya semacam itu loh guys, dijelaskan tuh ya. Nah kemudian polisi itu nih guys ya juga memberikan nih guys ya handphonenya untuk ditunjukkan. Nah, setelah dilihat Romi ternyata handphonenya itu retak dan itu gawat nih guys ya. Keretakan handphonenya itu menandakan apakah benar bahwa istrinya sudah lenyap bersama dengan Yuda. Nah, itu yang dikhawatirkan nih guys ya. Karena polisi itu juga akan menindaklanjuti kasus hal ini. Kenapa? Karena memang di situ ada chat yang terakhir dari Bibi Mumun, di mana kan Bibi Mumun itu ngasih tahu memberikan kabar kepada Dania bahwasanya suaminya itu mau menghancurkan Yuda, mau berniat jahat kepada Yuda. Nah, itulah yang ditakuti oleh Romi nih guys ya. Tentu saja ini akan dikusut tuntas ya. Jika memang benar bahwa di situ Dania itu meninggal bersama dengan Yuda, otomatis kasus ini akan diurus secara tuntas oleh polisi. Nah, otomatis membuat suaminya ini sangat ketakutan nih guys ya. Jika benar dia itu berada di balik semua kehancuran dan meninggalnya istri dan juga Yuda, otomatis dia bisa mendekam di penjara. Romi sangat takut itu semua nih guys ya. Namun dia berusaha untuk mengelak sebisa mungkin nih guys ya, dan menunjukkan bahwa dia itu tidak bersalah apapun atas kasus yang menimpa istrinya. Karena apa? Dia memang sempat marah kepada Dania, itu pun gara-gara Dania sempat dibawa Yuda. Namanya laki-laki yang cemburu bagaimana bisa mengatakan sesuatu. Dia berusaha mengelak yang ini yang itu nih guys ya, agar dia tidak dicurigain oleh polisi. Karena kalau dia dicurigai oleh polisi, nah ini akan berakibat yang sangat fatal sekali. Karena apa? Karena Bibi Mumun itu sudah memberikan chat sebagai buktinya, yang mana memang di situ Romi mau berniat jahat kepada Yuda, dan itu sangat berbahaya buat Romi. Karena kalau diselidiki secara kasus ini mendalam, ini bisa jadi berimbas fatal kepada Romi gitu loh. Dan Romi ini benar-benar sangat marah nih guys ya kepada anak buahnya Kunco yang tidak menjalankan misinya dengan baik. Yang disuruh untuk menghancurkan itu bukan Dania melainkan Yuda saja. Kenapa Dania ikut juga? Apalagi melihat dari polisi tadi yang mengabarkan bahwa handphonenya itu sempat rentak yang ditujukan kepada Romi, dan itu sangat berakibat sangat fatal sekali. Makanya di situ nih guys ya, Romi berusaha untuk menelpon Kunco nih guys untuk bikin perhitungan apakah benar bahwa di situ dia sudah menemukan istrinya dalam keadaan baik atau tidak. Nah, jika benar di situ istrinya hancur, hanyut atau hilang di hutan bersama dengan Yuda, ini sangat gawat sekali. Romi itu sangat ketakutan sekali nih guys ya, karena walau bagaimanapun dia sangat mencintai istrinya. Nah, kemudian sementara itu nih guys ada Pak Gunawan, di mana Pak Gunawan setelah mendapatkan informasi dari Safira nih guys ya bahwa kakaknya itu hilang, Dania membuat di situ bagi Pak Gunawan untuk melaporkan kepada polisi sementara itu nih guys ya. Dan di situ ternyata juga ada Romi nih guys ya. Nah, karena di situ Pak Gunawan itu melihat di situ ada Romi, otomatis akan terjadi perkelahian antara Romi dengan Pak Gunawan. Kenapa? Karena Pak Gunawan itu nggak suka melihat di situ ada Romi, makanya dia langsung menghajar dari belakang Romi nih guys ya. Kenapa? Karena tidak suka. Andai saja dari awal Romi itu melepaskan Dania, mungkin kejadian tidak akan seperti ini. Mungkin kejadian hilangnya Dania tidak akan pernah terjadi semacam itu loh guys. Dan dia menyalahkan kasus hal ini kepada Romi, karena Romi adalah orang yang menghancurkan gitu Dania, apalagi Dania bisa sampai hilang seperti itu. Namun di situ nih guys ya, terjadi keributan yang begitu sangat dalam antara mereka berdua, cekcok mengenai Dania. Nah, di situ nih guys ya, Pak Gunawan sudah mengingatkan bagi Romi untuk tidak menikahi, namun tetap saja di situ bagi Romi menikahi padahal usianya sudah tua. Nah, karena dibilang dia tua tidak mau, terjadilah keributan. Makanya di situ polisi nih guys ya berusaha untuk melarikan mereka berdua dan tidak membahas mengenai yang aneh-aneh. Kalau ada masalah yang perlu diselesaikan, silakan diselesaikan di kantor polisi saja, bukan malah di depan polisi terus marah-marah sambil nonjok satu sama lain. Nah, di situ memang saling menyalahkan antara Pak Gunawan dan Romi nih guys ya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Romi ini menyalahkan Gunawan nih guys ya. Mungkin Pak Gunawan itu yang salah. Kenapa? Karena memang yang membawa kabur Dania itu mungkin kan temennya semacam itu, anak dari temen yang tak lain adalah Yuda. Nah, di situ nih guys ya membuat Romi ini semakin menyalahkan. Karena apa? Dia juga tidak mau disalahkan atas kasus hal ini. Kenapa? Karena di situ Pak Gunawan juga minta kepada Romi segera mungkin bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kalau dia bisa menikahi Dania, segera mungkin dia harus bisa menemukan Dania dalam keadaan sehat walafiat semacam itu. Karena sudah menjadi tanggung jawab dia selaku seorang suami untuk melindungi Dania, bukan malah membiarkan Dania celaka semacam itu. Nah, karena di situ Pak Gunawan disalahkan atas dasar Yuda yang telah menculik Dania, membuat Pak Gunawan ini berpikir apakah benar ya guys ya bahwasanya di situ kenyataan pahit harus dia terima kalau misalkan Dania diculik oleh Yuda, karena memang dulu anaknya Rafael juga sempat kan disekap diculik ya kan oleh
Yuda gitu loh. Takutnya ini terulang kedua kalinya untuk mendapatkan Safira, apapun akan dilakukan Yuda. Apalagi setelah menimpa kepada anaknya Rafael, ini sangat berbahaya semacam itu. Walaupun kebenaran pahitnya tidak seperti itu ya, gara-gara Romi, Dania ini ya hilang bersama dengan Yuda nih guys, karena Yuda mau diculik dan dihancurkan oleh orang suruhannya Romi. Nah sementara itu nih guys ya, ada Julian, gimana Julian ketika meeting nih guys, yang membahas proyek yang sangat penting, membahas tentang IT. Nah di situ nih guys ya, mau bekerja sama dengan perusahaan yang menyediakan jasa IT. Nah di situ ketika membahas tentang perusahaan yang menyediakan jasa IT, ternyata Julian tidak fokusnya kepada mamanya yang masih marah kepada Safira. Karena mamahnya ini tipikal orang kalau sudah marah, marah betul dan sudah susah banget untuk dikasih tahu. Nah itulah yang membuat Julian ini tetap kepikiran dan tidak fokus terkait pekerjaannya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, kliennya tanya nih, gimana apakah memang meetingnya perlu dilanjutkan atau tidak? Karena setelah dilihat-lihat, Pak Julian itu memang tidak fokus. Nah, kemudian di situ nih guys ya, disarankan tuh ya bahwa dari pihak kliennya lebih baik di reschedule ulang saja. Nah, kemudian di situ Julian mengiyakan untuk di reschedule ulang karena kelihatan banget bahwa Julian ini mikirin ada masalah yang sangat besar. Dan Julian ini minta maaf kepada kliennya dan nanti untuk mengenai semua file-filenya tolong diberikan kepada sekretarisnya saja untuk diurus semuanya. Dan dia minta maaf kepada kliennya untuk tidak bisa melanjutkan meeting karena kepikiran Safira istrinya. Karena istrinya itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, masih dibenci oleh mamahnya. Dan ini akan sangat fatal sekali kalau dia ditinggalkan sendirian begitu loh. Kalau di rumah, kalau tidak ada Julian. Karena mamanya itu tipikal orang yang kalau sudah benci-benci gitu dan susah untuk dikasih tahu. Makanya di situ nih guys ya, Julian minta maaf banget kepada kliennya untuk reschedule ulang ya kegiatan meeting yang akan datang semacam itu karena kepikiran terus terkait istrinya. Nah sementara itu nih guys ya, Dani yang berusaha untuk mengantarkan Yuda nih guys ya ke depan pintu ya, ke depan kamarnya semacam itu. Nah ketika ditinggal Yuda sendirian nih guys ya, ketika Dania itu mau masuk ke kamar tanpa disadari nih guys ya, ada orang yang berniat jahat kepada Dania, dimana di situ nak mau berbuat jahat kepada Dania, mau melecehkan Dania di situ nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Dania berusaha untuk meneriak nama Yuda semacam itu loh guys ya, untuk minta bantuan kepada Dania. Dan bahkan di situ nih guys ya, ketika Dania melakukan perlawanan diri sampai di situ membuat bajunya itu robek. Nah karena mendengar sesuatu yang datang dari kamarnya Dania membuat Yuda itu kepikiran untuk lari ke kamarnya. Nah setelah dilihat ternyata ada orang yang berniat jahat mau melecehkan Dania di kamar. Nah semacam itu loh guys. Nah orang tersebut mungkin mabuk dan kemudian orang tersebut dihajar oleh Yuda. Yuda menghajar untuk bisa melindungi Dania. Dan kemudian ketika dia berusaha tanya apakah Dania baik-baik saja, ternyata orang tersebut mau berniat jahat dari belakang memukul Yuda. Namun di situ diingatkan oleh Dania nih guys ya untuk berhati-hati, dan kemudian dihajar lagi tuh ya kan oleh dihajar lagi tuh kan ya oleh Yuda, karena Yuda mau menghajar dia, memberikan dia pelajaran untuk tidak melakukan tindakan senonoh atau berbuat yang tidak-tidak kepada orang yang tidak dikenal semacam itu. Makanya dihajarlah dia, berusaha dihajar terus semacam itu. Nah di situ memang keadaan tidak baik-baik saja. Langsung datanglah tuh kan ya pelayan dan juga karyawan-karyawan lain membawa orang yang mabuk tersebut yang mau melakukan tindak kejahatan kepada orang yang dianggap istrinya. Dia bilang dan menyatakan bahwa Dania adalah istrinya sebagai bentuk melindungi Dania gitu loh guys. Makanya tuh orang tersebut sengaja dibawa pergi saja oleh satpam dan juga karyawan hotel tersebut. Nah kemudian di situ nih guys ya, karena merasa dihargai banget oleh Yuda dan dia dianggap sebagai istrinya sendiri, membuat Dania itu sangat senang banget. Andai saja ini benar-benar kejadian kalau misalkan dia itu menjadi istrinya gitu loh, dia pasti seneng banget. Nah sementara itu nih guys ya, Yuda berpikiran lebih baik Dania untuk bisa melindungi diri dia sendiri. Dia tidak bisa mengandalkan Yuda terus menerus. Nah mengenai Safira ini kebingungan nih guys ya, apa yang harus dia lakukan ya, karena dia belum bisa mendapatkan informasi apapun dari Dania. Apakah Dania kabarnya baik-baik saja semacam itu, karena memang Dania masih belum ditemukan hingga titik ini. Makanya dia minta bantuan kepada Papa Gunawan. Nah kemudian dia berusaha nih guys ya, kepikiran terus terkait Dania, dan dia juga kepikiran apakah Dania itu dibawa pergi Yuda gitu loh, karena Yuda itu kan rela melakukan tindak kejahatan kepada Sisi, memanfaatkan Sisi hanya mendapatkan Safira. Takutnya Dania itu juga diperlakukan hal yang sama. Nah kemudian sementara itu ada Pak Gunawan nih guys yang datang ke rumahnya Safira dan berusaha tanya kepada
Wulan di situ apakah Safira ada. Nah, Wulan yang mengetahui bahwa Safira keadaannya tidak baik-baik saja, jangan sampai Pak Gunawan ini membawa Safira pergi dan ini akan berimbas kepada Safira yang akan semakin dibenci oleh Mama Gina. Makanya di situ lebih baik dia disuruh pulang. Namun Pak Gunawan tetap kepada pendiriannya untuk meminta ya Wulan untuk memanggilkan Safira sesegera mungkin karena ada sesuatu hal yang harus dibahas mengenai Dania. Dan kemudian di situ nih guys ya, karena menurut Pak Gunawan ini penting, maka dari itu nih guys ya, karena tidak mau ya Wulan itu mengetahui yang sebenarnya, apalagi Mbak Gina yang mengetahui sebenarnya terkait masalahnya Dania ini yang berakibat fatal dengan Safira, makanya lebih baik di situ nih guys ya, Pak Gunawan dibawa pergi menjauh nih guys ya, supaya apa, bisa ngobrol lebih baik lagi gitu loh, karena kalau kedengaran Mbak Gina ini akan sangat marah sekali, makanya dibawa kabur. Nah, Mama Gina ini nih guys ya, kayaknya mendengar ada suaranya Papa Gunawan tadi. Nah, berusahalah Mama Gunawan untuk membuntuti di situ nih guys ya, mendengarkan suaranya Pak Gunawan, apakah benar ada di luar, apakah di depan rumahnya ada Pak Gunawan semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, Pak Gunawan ini heran kenapa Pak Gunawan harus dibawa keluar menjauh dari rumahnya padahal dia pengen bertemu dengan Safira. Kemudian dijelaskan sama Wulan bahwasanya keadaan Safira hari ini tidak baik-baik saja. Tolong untuk hari ini tidak mengganggu Safira. Karena apa? Karena ini imbasnya Safira akan dibenci oleh Mama Gina. Padahal ini mengenai Dania yang harus dia bahas, bahwa Safira harus tahu keadaan Dania. Dia harus tahu bahwa Dania keadaannya tidak baik-baik saja semacam itu. Makanya di situ dikasih tahu, demi kebaikan Safira, tolong bagi Pak Gunawan ini pergi saja. Nah, ternyata didengar tuh ya sama Mama Gina. Mama Gina ini justru malah seneng banget kalau misalkan Safira itu dibawa pergi sekalian saja. Jika memang Safira itu melangkah pergi dibawa pergi oleh Papa Gunawan, maka selamanya Safira tidak boleh menginjakkan kakinya lagi ke rumahnya Mama Gina. Nah, itulah yang membuat Mama Gina marah betul, ya. Karena Mama Gina masih menyalahkan kasus kematian Sisi, ya, itu gara-gara Safira. Nah, disitulah guys ya, Safira sebenarnya juga berusaha untuk mendengar semua perkataan yang dilontarkan oleh Mama Gina nih guys ya. Mama Gina mengucapkan bahwa di situ Safira boleh dibawa pergi. Malahan itu lebih baik ya dijadikan mantu sekalian, ya, dijadikan mantunya lagi semacam itu saja ya oleh Pak Gunawan saja semacam itu. Mendengar ucapan Papa Gunawan dari Mama Gina semacam itu membuat Papa Gunawan itu bingung nih guys terhadap ucapannya Mama Gina nih guys yang ternyata marah-marah. Mungkin yang ada di pikirannya Mama Gina bahwa dia tidak suka karena keluarganya diganggu oleh banyak permasalahan yang terjadi gara-gara Safira, ya, gara-gara Dania gitu loh. Dia belum tahu bahwa kejadian yang sebenarnya Safira disalahkan atas kematian dari Sisi, sehingga membuat Mama Gina itu benar-benar sangat marah betul. Dan di situ nih guys ya, tanpa disadari ketika Mama Gina itu mengucapkan ya bahwa Safira itu boleh dibawa pergi ya, Papa Gunawan sekaligus dijadikan mantu saja, membuat Safira itu sangat sedih, kepikiran sejak meninggalnya Sisi itu semua gara-gara salahnya Safira. Dan dia teringat semua kenangan ya guys ya, walaupun Safira itu sudah melakukan yang terbaik untuk mengingatkan Sisi untuk tidak berhubungan dengan Yuda, tetap saja yang disalahkan adalah Safira. Karena Safira sudah tahu bahwa cintanya Yuda hanya untuk Safira, kenapa tidak diingatkan, kenapa tidak ditegur, kenapa di situ keluarganya tidak ada yang dikasih tahu mengenai hubungannya Sisi dengan Yuda. Nah, itulah yang sudah dikasih tahu sama keluarganya. Nah, di situ Safira heran kenapa Mama Gina yang sekarang menyalahkan dia dan tidak menganggap Safira itu ada. Sejak kematian dari Sisi, semua kesalahan itu dilimpahkan kepada Safira. Dan inilah yang membuat Safira itu sangat sedih nih guys ya. Karena Mama Gina yang sekarang itu benar-benar berbeda. Ya, Mama Gina yang sekarang itu sudah tidak sama dengan Mama Gina yang dulu. Kalau dulu benar-benar menganggap Safira bukan hanya mantu melainkan anak. Namun semenjak kematian dari Sisi, semua disalahkan Safira. Kasus yang terjadi, kematian Sisi dan lain-lain itu gara-gara Safira. Safira itu bagaikan barang yang mudah untuk dibuang. Makanya dia sedih nih guys. Yang peduli dengan dia itu hanyalah Mas Julian saja. Nah, oleh karena itu dia dihadapkan pada pilihan yang susah nih guys ya. Kalau dia pergi dari rumahnya, maka selamanya dia akan meninggalkan Mas Julian. Namun di satu sisi dia sangat mencintai Julian. Maka dari itu membuat Safira berusaha untuk menguatkan diri dia sendiri. Dia harus bertahan demi Mas Julian dan dia harus tetap kelihatan bahagia walaupun dia sedih. Semacam itu loh guys. Nah, Mama Gina ini tetap ya guys ya, menyalahkan Safira di hadapan Papa Gunawan. Dan kalau bisa, Safira itu dibawa pergi sekalian gitu, menjauh semacam itu loh guys, dari rumahnya Mama Gina. Karena Mama Gina sudah muak. Karena Safira dan juga Dania itu sama-sama pembawa ya masalah dalam kehidupannya Mama Gina nih guys ya. Nah, di situ nih guys yang ada dalam pikirannya Pak Gunawan itu karena
Dania itu kakak kandungnya Safira yang bawa banyak masalah. Padahal dia juga belum tahu bahwa Safira orang yang menurut Mama Gina itu menyebabkan kematian dari Sisi. Gitu loh, tidak sadar di situ nih guys ya. Dan di situ berusaha ngomong baik-baik nih guys ya. Papa Gunawan berusaha untuk menegaskan kepada Mbak Gina untuk tidak melakukan seperti itu karena niatnya bahwa kakaknya itu kan lagi ada masalah. Tolong dimengerti bagi Mama Gina. Mama Gina tidak mempermasalahkan ya Safira pergi untuk mengunjungi kakaknya Safira. Bahkan dia seneng banget kalau dia meninggalkan selama-lamanya gitu loh. Bahkan kalau dijadikan mantu sekalipun untuk kembali lagi dengan Rafael itu terserah semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Wulan bingung nih guys ya dengan sikapnya Mama Gina yang sekarang sudah sangat benci betul kepada Safira. Karena apa? Karena semua ini kejadian gara-gara Sisi. Kematian Sisi itu imbasnya karena adalah Safira. Walaupun Yuda yang melakukan tindak kejahatan kepada Sisi membuat patah hati Sisi hingga Sisi itu ditabrak mobil di depan matanya Mama Gina, yang disalahkan lagi-lagi adalah Safira. Safira dan selalu Safira yang disalahkan. Nah di sini nih guys ya, memang Papa Gunawan nih guys bingung apa yang harus dilakukan. Namun di situ Wulan berusaha bilang kepada Papa Gunawan untuk tidak bikin masalah. Keadaan Safira saat ini tidak baik-baik saja. Mengingat di situ Mama Gina yang masih menyalahkan Safira, diharapkan bagi Papa Gunawan kalau dia masih menyayangi Safira, tolong dia untuk segera pergi semacam itu loh guys, demi kebaikan Safira, agar dia tidak disalahkan terus oleh Mama Gina. Nah di situ nih guys ya, Papa Gunawan ini bingung apa yang dia harus lakukan, padahal dia mau menyampaikan kondisinya ya terbarunya dari Dania, karena dia kan mau membantu mencari Dania. Nah kemudian di situ nih guys, karena memang Papa Gunawan tidak bertemu dengan Safira, membuat dia harus kembali lagi ke mobil. Nah di situ nih guys ya, selama dia di mobil nih guys ya, dia merenungkan sesuatu hal di mana Safira kayaknya tidak bahagia, di mana Safira itu disalahkan terus ya oleh mertuanya. Andai saja dia tahu sejak awal bahwa Safira itu tidak bahagia bersama dengan Julian, dia tidak pernah mengizinkan Julian untuk menikahi. Karena apa? Karena di situ jelas-jelas bahwa dia tidak bahagia. Nah, mengingat anaknya Rafael itu memang ya kan masih mencintai ya kan ya. Safira lebih baik dia kembali saja dengan Rafael. Itu yang ada di pikirannya Papa Gunawan nih guys ya, karena dia melihat betapa sedihnya Safira saat ini, keluarga yang tidak memperlakukan dia seperti keluarga. Nah di situ nih guys ya, Safira ini sedih nih guys ya, karena dia tidak bisa menemui Papa Gunawan untuk bertemu membahas tentang Dania, karena Dania adalah satu-satu keluarga yang ia miliki. Namun di satu sisi dia harus menjaga harkat martabat nama baiknya suaminya agar tidak dinilai benci, agar tidak dibenci oleh orang, agar tidak dinilai buruk semacam itu. Walau bagaimanapun dia sangat mencintai Mas Julian, walaupun dia harus berpura-pura keadaan dia baik semacam itu. Nah kemudian dia berusaha untuk menahan semua amarah, dia berusaha untuk menahan tangisan, dia berusaha untuk menelpon Papa Gunawan mengabarkan bahwa keadaan dia baik-baik saja. Nah karena mendapatkan telepon dari Safira, otomatis langsung diangkat dari Pak Gunawan. Dan di situ nih guys ya, dia tanya Pak Gunawan kepada Safira bagaimana keadaannya Safira, apakah dia baik-baik saja. Nah kemudian di situ Safira mengabarkan bahwa keadaan Safira itu baik-baik saja. Namun di situ nih guys ya, karena Papa Gunawan sudah tahu kebenaran bahwa Mama Gina tuh tidak memperlakukan dia dengan baik. Tolong jujur kalau misalkan dia tidak bahagia, tinggalkan Julian semacam itu. Nah kemudian Safira bilang bahwa dia itu bahagia saja bersama dengan Julian. Namun kesedihan yang ada dalam kehidupannya Safira, ya dia tahu betul karena memang dia sudah tahu kenyataan itu nih guys ya. Bahkan Mama Gina melarang dia untuk bertemu dengan kakaknya Dania gitu loh. Kehidupan dia tidak bahagia, dia dikekang oleh Mama Gina, dia tidak disukai lagi oleh Mama Gina. Kenapa dia harus mempertahankan hubungan dia dengan Julian gitu loh, karena dia masih mencintai Julian dan dia tidak mau membuat kehidupan Julian dalam masalah yang sangat besar. Kalau misalkan butuh bantuan Papa Gunawan untuk dicarikan rumah, dia tinggal di rumah dia yang baru, maka Papa Gunawan akan melakukan itu demi Safira. Kebahagiaan Safira itu sama menjadi tanggung jawabnya Papa Gunawan. Namun sayangnya di situ Safira tidak mau membuat masalah lagi. Dia tidak mau bikin masalah baru karena walau bagaimanapun dia sangat mencintai Mas Julian. Walau bagaimanapun nanti yang kena adalah Mas Julian. Walaupun Mama Gina masih membenci dia karena kasus kematian Sisi, dia tidak bisa main pergi begitu saja dan dia harus bisa menenangkan keadaan semacam itu dan membela suaminya bahwa dia baik-baik saja kok semacam itu. Dan Safira minta maaf kalau dia tidak bisa menemui Papa Gunawan karena dia sibuk. Walaupun sebenarnya Papa Gunawan tahu betul dia dalam keadaan sedih, tidak diperbolehkan ketemu Dania. Nah itu yang menyebabkan Papa Gunawan sebenarnya menginginkan Safira untuk sudah selesai saja hubungannya dengan Julian. Kenapa harus dipaksakan? Namun
Hal ini akan berimpas sangat fatal sekali dalam kehidupan Safira kalau dia memilih kembali dengan Rafael. Dia akan dibenci dan semakin dibenci oleh orang-orang dan dia akan semakin disalahkan. Nah, Safira hanya bisa menangis. Dia menangis, dia bingung dalam keadaan yang susah. Di satu sisi dia hanya punya Dania dan dia pengen bertemu Dania, namun di satu sisi akan jadi masalah besar dalam keluarganya jika dia